Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Yudi, NPI 1412000215. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi UTS perancangan produk kelas R, yaitu materi perkembangan produk dan voice of customer. Baik, yang pertama adalah materi perkembangan produk. Sejarah mobil dan perkembangan dari masa ke masa. Penemu mobil yang menggunakan bahan bakar bensin untuk menggerakkan mesin awalnya diciptakan oleh orang Jerman pada tahun 1886, yaitu Karl Benz di Mannheim dan juga Daimler bersama William Maybach di Stuttgart. Karl Benz bersama dengan dua temannya menciptakan mobil motor roda 3 dengan bahan bakar bensin yang dikenal sebagai motor wagon. Di tahun 1880, mobil menggunakan roda yang berjumlah 3 sebagai penggerak, yang diciptakan oleh ahli mesin asal Jerman Karl Benz pada 1885. Dan di Amerika Serikat, Henry Ford telah membangun mobil pertamanya pada 1886. Inilah cikal bakal mobil di era modern. Di tahun 1900, mobil mulai menggunakan setir bulat, yang sebelumnya memakai setir setengah lingkaran dan tongkat untuk menggerakkan roda depan. Kecepatan mobil di tahun ini mencapai 15-20 km per jam. Di era ini, Ford mulai mengenalkan mobil model T yang fenomenal. Di tahun 1920, mobil sudah mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Di Amerika Serikat, banyak bermunculan industri yang menciptakan mobil dari mulai skala kecil hingga skala besar. 80% pasar dikuasai oleh Ford, General Motors, dan Chrysler. Pada dekade ini mulai diperkenalkan radio pada mobil. 1940. Di pertengahan abad 20 ini, kondisi dunia tengah dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena imbasnya. Salah satu penemuan terpenting di dekade ini adalah kendaraan dengan penggerak 4 roda atau four-wheel drive. Kendaraan ini sangat pas digunakan untuk medan perang yang punya kondisi tanah yang tidak rata. Di tahun 1950, mobil pertama yang menggunakan mesin injeksi adalah Goodford Superior dan Goliath GP700E Sport Coupe. Kedua mobil ini resmi dipasarkan ke masyarakat dan mendapatkan sambutan yang cukup positif. Di tahun 1960, mobil sudah semakin memasyarakat dengan desain yang lebih kompak dan fungsional. Hal ini tak lepas dari pengaruh kehadiran VW Beetle yang punya desain tidak biasa. VW Beetle menjadi inspirasi dari kemunculan seri Corolla, Civic, dan Focus, yang merupakan mobil-mobil pionir dengan desain lebih simpel dan tidak besar. Di tahun 1970, sisi keamanan penumpang mulai diperkenalkan dengan munculnya teknologi airbag pada 1974, ditambah dengan sabuk pengaman yang bisa membantu penumpang terhindar dari cedera parah saat mengalami kecelakaan. Di tahun 1980 sampai 1990, merek Jepang seperti Honda dan Toyota mampu menembus pasar Amerika Serikat. Produsen Jepang menawarkan kendaraan yang berbeda dari produk negeri Paman Sam, sehingga menarik minat masyarakat di sana. Teknologi yang dikembangkan pun mampu bersaing dengan mobil-mobil produksi Amerika Serikat dan Eropa. Di tahun 2000, keinginan menciptakan kendaraan ramah lingkungan terlihat saat Peugeot mampu membuat pemerintah dan produsen otomotif di Eropa mulai menggunakan filter di mesin mobil. Honda pun tak mau kalah. Pada 2007, pabrikan asal Jepang ini mulai memproduksi mobil berbahan bakar hidrogen yang ramah lingkungan. Mobil produksi Honda ini diberi nama FCX Clarity. Nah, di tahun 2010 hingga sekarang, mesin yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan menjadi fokus setiap pabrikan otomotif di dunia. Teknologi paling maju saat ini adalah dikembangkan oleh Tesla. Pabrikan ini menciptakan mobil otonom, layaknya pesawat dengan mode autopilot. Meski banyak kritikan, tapi minat masyarakat terhadap mobil ini ternyata cukup besar. Untuk sejarah yang kedua adalah sejarah handphone dan perkembangannya dari masa ke masa. Pada awal kemunculannya, handphone selalu identik dengan barang yang mewah, sehingga hanya orang-orang tertentu yang memiliki alat komunikasi tersebut. Namun, seiring dengan berjalannya perkembangan zaman dan globalisasi, handphone tak lagi menjadi barang yang mewah. Bahkan hampir setiap orang mempunyai alat elektronik yang memiliki berbagai macam fungsi ini. Banyak fitur canggih pada handphone membuat penggunanya tidak hanya bisa menelepon saja,
tetapi bisa merekam suara atau video, memfoto suatu hal, menonton film, bahkan dengan handphone bisa belajar dan berbisnis. Di tahun 1970, komunikasi melalui handphone pertama kali pada tahun 1973, yaitu Direktur Motorola, Martin Cooper, menelpon petinggi Bell Labs yang merupakan rival utama dalam bisnis telekomunikasi. Cooper dengan bangga menyebutkan bahwa komunikasi yang dilakukan menggunakan sebuah handphone Motorola, yaitu Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Di tahun 1980, secara handphone pun tercipta saat muncul Motorola Dynatec 8000X. Motorola Dynatec 8000X punya baterai yang tahan lama, yaitu selama 8 jam. Selain itu, beratnya hanya sekitar 28 on atau 793 gram saja. Kemudian muncul handphone baru yang diberi nama Motorola Mitrotech 9800X. Bobot Mitrotech 9800X mencapai 300 gram dan daya tahan baterainya hanya sekitar 30 menit. Di tahun 1990, handphone sudah bisa mengirimkan pesan singkat atau SMS. Di era ini pula kejayaan Motorola dalam dunia seluler mulai disaingi oleh Nokia saat merilis Nokia 7110. Ini merupakan handphone pertama yang sudah dilengkapi dengan teknologi WAP atau Wireless Application Protocol. Di tahun 2000, handphone berkamera pertama di dunia adalah SAP, yaitu merek JSH04 yang dirilis pada tahun 2000. Sejak itu, perkembangan dunia seluler pun semakin cepat. Sejumlah fitur canggih pun mulai disisipkan, seperti saat BlackBerry merilis seri 5810. Ini merupakan handphone yang terkoneksi ke data internet secara total. Di tahun 2010, handphone pertama yang mampu terkoneksi dalam akses data 4G adalah HTC. Pabrikan asal Taiwan ini merilis seri HTC Evo yang merupakan smartphone pertama yang sudah sesuai dengan standar 4G. Kamera yang dulu hanya berkualitas bawah 1 megapiksel, kini rata-rata di atas 5 megapiksel. Bahkan sudah banyak yang menggunakan kamera di atas 12 megapiksel. Kemampuan prosesor yang ditanamkan dalam handphone pun terus berkembang, termasuk kapasitas memori dan ROM yang semakin besar. Di tahun 2020, kecepatan koneksi internet menjadi salah satu bagian paling penting dari handphone. Samsung menjadi produsen pertama yang mampu membuat handphone komersil pertama dengan jaringan koneksi internet 5G, yaitu Samsung Galaxy S10 5G. Baik, untuk materi yang berikutnya adalah Voice of Customer. Voice of Customer atau VOC adalah istilah yang digunakan dalam dunia bisnis yang digunakan untuk menjabarkan proses yang mendalam, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami ekspektasi, preferensi, dan ketidaksesukaan pelanggan atas barang atau jasa yang ditawarkan. Sebenarnya, Voice of Customer adalah bagian dari teknik riset pasar atau market research yang menyajikan laporan mengenai keinginan dan kebutuhan pelanggan yang tertata dalam struktur yang hierarkis. Poin-poin yang ada pada laporan kemudian disusun berdasarkan prioritas sesuai dengan tingkat kepentingannya bagi pelanggan dan perusahaan. Proses ini dijalankan sebelum perusahaan menjalankan suatu hal yang baru yang berkaitan dengan pelanggan dan profitabilitas, termasuk ketika akan mengeluarkan produk baru, pelayanan, jasa baru, yang termasuk proses baru seperti proyek berbekal Lean Six Sigma. Contoh studi kasus Voice of Customer di dealer PT Dunia Baru Mulabo. PT Dunia Baru adalah salah satu perusahaan terbesar di Aceh yang bergerak dalam bidang kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal sebagai penjualan mobil, servis, dan suku cadang. Sebagai sebuah perusahaan besar, PT Dunia Baru berusaha untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya dan menjaga hubungannya dengan para pelanggannya dan para calon pelanggannya. Namun terdapat masalah dalam hal pelayanan dan proses pengerjaan kendaraan ketika pelanggan servis. Masalah tersebut adalah bagaimana para pelanggan atau calon pelanggan dapat dilayani secara baik dan benar sesuai standar yang telah ditetapkan. Maka itulah diperlukan suatu aplikasi untuk mendapatkan suara pelanggan agar dapat dengan mudah mengetahui pelanggan sudah puas atau tidak puas setelah kendaraannya diservis. 1. Metode pengukuran kepuasan pelanggan. Agar perusahaan mengetahui sejauh mana pelanggan akan selalu tertarik kembali, diperlukan suatu metode untuk memantau dan mengukur kepuasan pelanggan. Pemantauan dan pengukuran kepuasan ini sangat penting bagi sebuah perusahaan.
Dengan ini dapat memberikan timbal balik atau feedback dan masukan bagi keperluan pengembangan dan sebagai implementasi strategi peningkatan kepuasan pelanggan. Ada 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, keluhan dan sasaran. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, analisis mantan pelanggan. Dan yang keempat, ghost shopping. Yang pertama, keluhan dan saran. Keluhan maupun saran yang dapat disampaikan secara langsung oleh pelanggan akan sangat berharga bagi perusahaan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan telah diberikan. Adapun media yang dapat digunakan untuk menampung keluhan dan saran para pembeli dapat berupa kotak saran yang dapat diletakkan pada tempat strategis. Kartu sarannya dapat diisi langsung dikirim melalui pos ataupun melalui saluran telepon yang bebas pulsa. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan adalah hal paling umum yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Dalam melakukan survei ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hindari memberikan pertanyaan yang terlalu banyak karena berpotensi menimbulkan kebosanan. Yang kedua, memberikan arahan pertanyaan yang jelas. Yang ketiga, jika memungkinkan perusahaan bisa memberikan reward atau hadiah atas ketersediaan para pelanggan untuk mengisi survei tersebut. Yang keempat, pilih media yang paling efektif untuk melakukan survei. Yang ketiga, analisis mantan pelanggan. Ketika perusahaan telah mendapat beberapa pelanggannya telah beralih, bukan berarti ini adalah akhir dari sebuah hubungan bisnis. Perusahaan tetap bisa memanfaatkan hal ini sebagai peluang untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan yang tidak terpenuhi, sehingga membuat mereka memutuskan untuk beralih pada pesaing usahanya. Dalam metode ini, perusahaan seharusnya menelepon para pelanggan yang telah berhenti menjadi pembeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa pelanggan tersebut pindah atau berhenti agar dapat mengambil kebijakan atau penyempurnaan selanjutnya. Metode yang keempat adalah ghost shopping. Ghost shopping adalah salah satu cara memperoleh gambaran kepuasan pelanggan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk menjadi atau bersikap sebagai pembeli atau pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing perusahaan. Kemudian mereka memberikan laporan mengenai kelebihan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Metode penelitian. A. Metode pengumpulan data. Dalam mendapatkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini dibutuhkan data-data yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menguraikan permasalahan secara terarah, mendetail, dan terbuka. Untuk memperoleh data dan banyak sesuai pokok permasalahan, maka penelitian ini memakai beberapa metode. Yang pertama, studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku bacaan dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan bahan kajian. Yang kedua, penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada tempat penelitian, yaitu pada PT Swadharma Sarana Informatika Banda Aceh. Yang ketiga, studi laboratorium, yaitu pemanfaatan fasilitas laboratorium komputer dalam merancang sistem dan menguji program yang telah dibuat untuk kebutuhan penelitian dengan menggunakan search engine. Metode analisis sistem. Analisis data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh hasil yang lebih terarah dari penelitian. Hal ini disebabkan data akan menentukan kita ke arah temuan ilmiah. Bila dianalisis berupa penggunaan notasi atau simbol dalam diagram arus data. Yang pertama, diagram konteks. Sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti, masukan, dan keluaran dari sistem. Yang kedua, diagram level 0. Diagram yang digunakan untuk mengembangkan tahapan-tahapan proses yang ada pada diagram konteks. Pada tahapan ini dilakukan analisis proses diagram yang berjalan di dalam sistem. Yang ketiga, diagram detail diagram yang digunakan untuk menggambarkan arus data secara lebih terinci lagi. Tahapan-tahapan proses pada diagram level 1. Pada tahapan ini, analisis dilakukan untuk memodelkan alur data antar objek dan kronologinya. C. Kamus data sistem sedang berjalan dan kamus data sistem rancangan. Kamus data difungsikan untuk membantu sistem aplikasi secara rinci dan mengorganisasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem secara teratur sehingga pemakai dan penganalisis sistem mempunyai dasar yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan, dan proses. Kamus data menjelaskan arti aliran data dan penyimpanan dalam DAD. Data-data adalah rekaman mengenai fenomena fakta
yang ada atau terjadi. D. Metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem merupakan tahap pengembangan sistem pada sistem sedang berjalan. Pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perencanaan tahap perencanaan adalah tahap awal pengembangan sistem yang mendefinisikan perkiraan kebutuhan sumber daya. Yang kedua, tahap analisis, merupakan tahapan penelitian atas sistem yang berjalan dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru dengan menggunakan alat bantu, menggunakan simbol atau notasi diagram arus data. Yang ketiga, tahapan rancangan, yaitu tahapan dalam menentukan proses data yang diperlukan oleh sistem baru dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengguna dengan alat bantu Unified Modeling Language atau UML. Yang keempat, pemeliharaan adalah pemakaian atau pengguna audit sistem, penjagaan, perbaikan, dan pengembangan sistem. Hasil dan pembahasan. Sistem informasi voice of customer ini akan bekerja secara online dengan memanfaatkan aplikasi Android sebagai media mengoperasikan dan monitor atau layar bantu untuk output. Sehingga sistem ini akan memudahkan operator atau bagian pelayanan kendaraan bermotor dalam melakukan pendataan. Keluhan dan masukan untuk peningkatan pelayanan pelanggan ke depannya. Dengan hadirnya sistem ini, diharapkan perusahaan mampu berkembang secara maksimal dalam pelayanan terhadap keluhan selama ini. Sistem akan mempermudah dan mempercepat proses informasi sebagai pengambilan keputusan. A. Rancangan input. Pada rancangan masukan ini tidak banyak terjadi perubahan, bahkan terlihat simpel. Karena yang menjadi masukan pada rancangan ini hanya data nopol dan ikon penilaian. Program entry data nopol adalah program untuk merekam kode nopol kendaraan pelanggan, di mana perekaman tersebut berguna untuk evaluasi kinerja perusahaan PT Dunia Barusa. B. Rancangan proses. Rancangan proses sistem informasi voice of customer yang diterapkan pada perangkat lunak yang dirancang tidak banyak mengalami perubahan. Hanya saja pada sistem yang baru ini lebih simpel dan akurat. C. Rancangan output. Rancangan ini merupakan hasil dari pengelolaan data. Sebelumnya yang dijadikan sebagai informasi berupa laporan secara berkala. Kesimpulan. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan permasalahan di atas dapat diatasi. Selain itu, dapat meningkatkan aktivitas manajemen, serta menambah motivasi kerja, khususnya dalam informasi pelayanan pelanggan pada PT Dunia Barusa Meulaboh. 1. Agar setiap pekerjaan yang menyangkut pengelolaan data pelayanan, sebaiknya dapat menjaga perangkat termasuk sistem Android yang sudah digunakan. Yang kedua, diharapkan dengan adanya sistem yang baru, dapat membantu meningkatkan atau membantu permasalahan di atas dalam memberikan informasi kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, sistem ini dapat dijadikan perbandingan antara sistem yang dirancang dengan sistem yang sedang berjalan saat ini. Baik, semua materi sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.